Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi Responsibility Accounting. Sebelum masuk ke pemaparan materi, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Rizka Wardana. Saya Firda Fauzia. Saya Kenanga Putri Ayu. Saya Nur Khalifah. Saya Julia Riani Novianingsi. Pengertian dari Responsibility Accounting, akuntansi pertanggungjawaban adalah bahwa seorang manajer harus bertanggung jawab atas permasalahan tertentu dan hanya hal-hal tertentu saja divisi atau segmennya sehingga manajer dapat melakukan pengendalian pada tingkat signifikan. Divisi lain dari akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting adalah suatu sistem yang didesain untuk mengakumulasi dan melaporkan biaya-biaya menurut tingkat tanggung jawab individu pada suatu perusahaan. Setiap area dan segmen penyediaan dibebankan hanya biaya yang merupakan tanggung jawabnya dan di bawah pengendaliannya. Ada 3 dasar pemikiran responsibility accounting. Yang pertama yaitu biaya dapat dikelola atas dasar tingkatan tanggung jawab manajemen. Yang kedua, biaya yang diserahkan pengelolaannya pada tingkat manajemen tertentu dapat dikendalikan oleh manajer dari tingkatan. Yang ketiga, data anggaran efektif dapat digunakan sebagai dasar evaluasi atas kinerja. Responsibility accounting harus dapat menyajikan laporan atau informasi mengenai input atau masukan yang diukur dengan uang atau biaya yang dihasilkan oleh pusat pertanggungjawaban. Sedangkan output atau keluaran diukur dengan satuan uang yang disebut pendapatan. Jenis-jenis pusat responsibility yaitu 1. Cost atau expense center, 2. Revenue center, 3. Profit center, 4. Investment center. Cost center yaitu suatu segmen usaha yang manajernya memiliki kendali atas biaya-biaya tetapi tidak atas penerimaan atau investasi. Dalam cost center dikenal pusat biaya diskresioneri, yaitu pusat biaya yang sebagian besar masukannya tidak mempunyai hubungan yang jelas dengan output atau keluarannya. Pusat biaya diskresioneri ini sulit dikuantitatifkan. Contohnya, Departemen Keuangan, Departemen Akuntansi, Departemen Personalia, dan departemen lainnya. Apa itu revenue center? Yaitu pusat pertanggungjawaban yang persentase manajernya dinilai berdasarkan pendapatan atau revenue, dan pusat pertanggungjawabnya yang dipimpinnya. Departemen Pemasaran adalah contoh revenue, diukur dengan hasil yang dicapainya bagi perusahaan, dan cost center diskresionari karena diukur dengan biaya yang dikeluarkan. Profit center merupakan pusat pertanggungjawaban yang masukkan atau input dan keluaran output, diukur dengan menghitung selisih antara pendapatan dengan biaya. Setiap divisi yang menghasilkan laba disebut profit center, seperti SBU di PT Garuda Indonesia, Garuda Maintenance Facility atau GMF 00, Garuda Sentra Medica, GSM, dan lainnya. Investment center, setiap segmen dari suatu organisasi yang manajernya memiliki kendali atas biaya, penerimaan, dan investasi dalam mengoperasikan aktiva-aktiva. Prestasi manajer diukur dengan perbandingan antara laba yang dihasilkan dengan investasi yang ditanamkan pada pusat pertanggungjawaban yang menjadi tanggung jawabnya. Contoh, ada 2 proyek, kalau rasio laba investasi proyek A 30% dan proyek B 25%, walaupun jumlah investasi di proyek B lebih tinggi, tetapi yang baik adalah proyek A dengan rasio 30%. Manfaat dari responsibility accounting yaitu 1. Dasar penyusunan anggaran, 2. Sebagai penilai kerja manajer pusat pertanggungjawaban, 3. Pemotivasi manajer, 4. Alat untuk memantau efektivitas program pengelolaan aktivitas. Saya di sini ingin memberikan contohnya terlebih dahulu. Buatlah schedule untuk menghitung tingkat pengembalian investasi di dalam divisi kulit. Tingkat pengembalian yang diharapkan akan diperoleh dari alternatif usul yang ditemukan oleh divisi R dan D dari proyek. Jawabnya Roy sama dengan pendapatan terkendali atau laba investasi. Rumusnya itu ROI sama dengan laba terkendali dibagi pendapatan dikali pendapatan terkendali dibagi aktiva sama dengan laba terkendali dibagi aktiva.
ROI sama dengan margin dikali perputaran. A. ROI saat ini, ROI sama dengan 60.000 dibagi 1.200.000 dikali 1.200.000 dibagi 400.000 sama dengan 69.000 atau 400.000 sama dengan 0,15 atau 15%. Sekian presentasi dari kelompok 7. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.